Terima kasih Anda masih bersama kami. Zakat merupakan salah satu bagian dari rukun Islam. Kegiatan menyerahkan sebagian harta benda ini ramai dilaksanakan di bulan Ramadan. Dan untuk menghindari kerumunan, terdapat inovasi penyerahan zakat seperti zakat drive-thru. Lembaga Amil Zakat atau Las Al-Azhar Jawa Timur menyediakan layanan zakat secara drive-thru. Untuk zakat, selain zakat fitrah atau zakat makanan pokok, juga dilayani penerimaan zakat ma'al atau zakat harta benda. Transaksi yang dilakukan terdata dengan memindai barcode dan mendapatkan cetakan tanda terima. Kegiatan ini dilakukan selama bulan Ramadan mulai jam 8 pagi hingga 5 sore dan dilanjutkan malam mulai jam 7 hingga 9 malam. Dan untuk distribusi ke penerima zakat mengikuti program yang sudah dicanangkan. Selain mengurangi kerumunan, cara seperti ini diharapkan juga mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pilihan menyalurkan zakatnya. Dalam situasi pandemi, sistem pembayaran zakat pun kini turut beradaptasi. Kita ke Surabaya, Jawa Timur untuk melihat pembayaran zakat secara drive-thru dan untuk mempercepat proses pembayaran sekaligus mengurangi kontak dengan banyak orang. Kita temui langsung koresponden CNN Indonesia Wida Subianto. Selamat siang Wida, sejak kapan sistem drive-thru ini diadakan di sana dan bagaimana mekanisme pembayarannya? Ya Maggie, jadi bagaimana sebenarnya penampakan pemberian zakat drive-thru itu seperti terlihat di belakang saya. Jadi ini berada di SD Islam Al-Azhar Mulyasari Surabaya, di mana di sini sebenarnya sasarannya tidak hanya dari keluarga Sivitas Akademika dari SD Islam Al-Azhar Mulyasari Surabaya, masyarakat yang ada di sekitar SD Islam Al-Azhar Mulyasari ini. Jadi penampakannya seperti ini, Anda bisa melihat ada amil zakat atau panitia penerima zakat ini menyambut para muzaki atau pemberi zakat untuk memberikan zakatnya. Ada kendaraan roda 4, ada kendaraan roda 2. Dan di sini tidak hanya zakat fitrah atau zakat makanan pokok yang wajib diberikan menjelang Idul Fitri, namun juga zakat mal atau zakat harta benda dan juga infak sodako. Nah seperti ini dari pihak amil menunjukkan bagaimana macam-macam zakat yang diberikan, kemudian transaksinya apa yang akan diberikan, begitu apakah beras untuk zakat fitrah atau mungkin zakat mal. Nah untuk zakat mal ini bentuknya nominal, ini bisa dilakukan secara offline atau pemberian tunai maupun dengan online. Nantinya pembayarannya ini bisa menggunakan sistem QR code seperti ini tampak di layar Anda. Bisa dilihat dari pihak amil zakatnya ini menyediakan QR, dalam hal ini adalah QRIS. Di sini untuk pemberian zakat malnya bisa langsung memindai barcode-nya saja. Kemudian dari pemindaian ini nantinya datanya akan terhubung langsung ke server pusat dari Yayasan Al-Azhar Nasional. Jadi penerimaannya ini terdata, kemudian dari muzakinya atau pemberi zakatnya ini juga mendapatkan tanda buktinya. Tadi saya sempat mendapatkan siswa-siswi dari SD Islam Al-Azhar ini memberikan celengannya. Jadi tidak hanya masalah zakat saja, namun juga infaknya. Jadi bentuk infaknya ini dalam laporannya saya lihat yang dalam print out-nya itu tertuliskan berupa celengan, nominalnya dihitung Rp100.000. Jadi ini memang lebih dari memberikan pilihan terhadap masyarakat untuk memberikan zakat, infak, dan sodakoh, namun juga pendidikan zakat, infak, sodakoh kepada anak-anak sejak usia dini. Lalu bagaimana untuk pendistribusiannya? Kita bisa bertanya langsung ke Bapak Aditya Kusuma selaku Kepala Perwakilan Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jawa Timur. Pak Adit, ini kan kalau saya lihat sudah siap untuk penerimaannya ya. Terlebih ini hujan juga, ini ngebantu dengan sistem drive-thru ini ya untuk penyerahan zakatnya. Lalu untuk distribusinya bagaimana Pak Adit? Ya Mbak, jadi memang keluarga besar Al-Azhar pada khususnya maupun masyarakat Muslim pada umumnya untuk berdonasi di bulan Ramadan. Jadi meskipun dengan kondisi yang endemis seperti ini, tapi tetap kewajiban harus kita tunaikan begitu. Makanya kami membuat counter drive-thru ini agar memudahkan mereka begitu ya. Jadi apalagi dengan kondisi hujan seperti ini, jadi mereka tanpa harus turun, kemudian tetap bisa berdonasi seperti itu Mbak. Lalu kalau ini sebenarnya dimulai sejak kapan sampai saat ini perolehannya berapa Mas? Ya jadi ini memang kita inisiasi sejak awal Ramadan. Kalau secara nasional sudah sekitar 3, sekian miliar ya yang penghimunan di Las Al-Azhar begitu. Jadi memang ini akan kita teruskan sampai dengan akhir Ramadan nanti begitu.
Kalau untuk distribusinya bagaimana? Ya, jadi penerima manfaat karena kami di Jawa Timur, otomatis mayoritas adalah para mustahik di Jawa Timur begitu. Meskipun juga ada program-program nasional. Jadi semisal penyintas Semeru itu juga menjadi bagian yang kita bantu. Kita membangun hunian sementara di sana, Guntara di sana begitu. Kita berdayakan mereka nanti pasca erupsi Semeru ini begitu. Kemudian kalau saya lihat ini kan juga penerimaannya juga ada yang non tunai, langsung ditransfer dan juga scan barcode. Lalu untuk penyampaiannya ke penerima zakatnya nanti bagaimana? Apakah dicairkan tunai terlebih dahulu atau juga sistem transfer ke penerima zakatnya? Ya, jadi kalau penerima zakat tergantung programnya. Jadi ada yang berupa langsung kita serahkan ya, misalkan sembako itu juga langsung kita berikan gitu. Tapi kalau ada beberapa program yang memang kita sistemnya transfer. Jadi mereka kita edukasi karena kan mungkin tidak dekat dengan Surabaya, agak jauh dari Surabaya begitu. Makanya ini ada beberapa manfaat yang coba kita berikan secara non tunai begitu ya. Jadi bisa berkelompok ataupun melalui program yang lain seperti itu. Kita tahu kalau pandemi ini sudah memasuki tahun ketiga ya. Kalau sistem drive-thru ini sebenarnya baru tahun ini atau sudah tahun kemarin? Jadi sudah kita mulai dari tahun lalu. Cuma memang tahun ini semakin baik respon dari masyarakat begitu dengan melihat tingginya minat dari masyarakat untuk berdonasi melalui zakat drive-thru ini begitu. Baik, terima kasih atas informasinya, Mas Ya, Adit. sama-sama, Mbak. Ya. Jadi program drive-thru ini selain memberikan pilihan kepada masyarakat untuk menyampaikan zakatnya khususnya di daerah pandemi yang untuk tujuan mengurangi kerumunan, Maggie bisa melihat cuaca di Surabaya sedang hujan, jadi untuk kegiatan transaksi penyampaian zakat dengan sistem drive-thru di mana muzaki atau pemberi zakatnya ini tidak perlu turun dari kendaraannya. Misalnya roda 4 di sebelah saya ini terus terang memang membantu. Maggie. Ya, meskipun hujan masih bisa melakukan pembayaran zakat drive-thru. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Wida Subianto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.